bisa aja ntar yang keklik malah tombol lain. Soalnya kan setelah Studio X-nya pindahin, kalian gerakin lagi. Jadi bisa aja ada yang kelewat gitu otomasinya, ada yang ke-skip. Jadi kalau kita pakai hardware event ini, nggak boleh dikotak-atik ya. Nah, tapi enaknya itu, kalau hardware event itu, dia bisa dipakai di semua aplikasi. Jadi aplikasi apapun itu tuh bisa pakai hardware event. Terus dia ini tuh default mode. Jadi kalau kalian nggak kotak-atik input mode-nya, itu defaultnya itu hardware event. Terus yang kedua itu simulate. Nah, yang simulate ini lebih cepat. Eh, Kenapa? Soalnya tuh dia bisa berjalan di background. Gimana ya? Jadi dia tuh gak perlu gerakin kayak kursornya gitu. Dia bisa jalan sendiri di background. Jadi selama automasinya jalan, kita nggak perlu diem. Kita bisa buka aplikasi lain, kotak-atik tuh boleh kalau pakai Simulate. Cuman sayangnya itu activity-nya itu terbatas di Simulate. Kayak contohnya di Simulate itu dia tuh cuman bisa ngeklik sekali doang. Jadi dia nggak bisa double click kalau kita pakai Simulate. Nah kan itu kayak mengganggu banget kan ya. Soalnya kan kita pasti bakal sering banget ngedouble klik tombol-tombol atau apa. Nah, kalau cuma bisa klik sekali kan jadi terbatas banget aktivitas yang kita bisa lakukan. Nah, terus yang terakhir itu ada recorder feature, app or web recorder feature. Nah, fitur ini itu dia merekam tindakan yang kita lakukan di layar dan menerjemahkannya menjadi activity pada Studio X. Jadi khusus buat user interface automation ini atau app or web automation ini, dia tuh kayak punya fitur khusus sendiri lah. Kita nggak perlu bikin automasinya secara manual gitu. Kita bisa tinggal record, terus lakuin aktivitas kayak nyontohin sekali aja. Terus ntar otomasinya otomatis kebikin di Studio X-nya. Nah, kelebihannya itu kalau kita pakai ini kita nggak makan waktu, bakal hemat waktu banget. Soalnya kan nggak perlu bikin secara manual. Cuman perlu contohin yang kayak aku bilang tadi. Terus juga mudah banget. Kita nggak perlu pusing-pusingin ini activity apa, ini itu activity apa, nggak perlu pusing. Terus enaknya lagi, setelah kita record, itu tuh masih kita bisa modifikasi, mau kita hapus, kalau kayak ada activity yang nggak penting nih, itu tuh bisa kita hapus. Atau enggak kalau kalian mau habis di save, kalian mau edit lagi tuh bisa, mau tambahin activity lagi di tengah, itu tuh bisa. Tapi sayangnya, fitur ini itu cuman bekerja buat app or web automation. Jadi dia tuh nggak bekerja buat aktivitas yang melibatkan Excel, Word, Outlook, terus file and folder automation. Kayak yang tadi aku bilang, user interface automation itu cuman bekerja buat yang berhubungan dengan user interface. Kalau kayak yang fitur dari Excel-nya atau Word-nya, itu tuh nggak bisa di-record. Jadi kalian harus bikin manual. Nah, untuk materi teorinya sih cuma sampai sini doang sih. Mungkin kalian ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut ke Studio X aja ya langsung. Di kolom chat, aku ada kirim web buat otomasi yang kita mau bikin hari ini. Kita bakal bikin 2 otomasi hari ini, cuman ini jauh lebih gampang dari yang kemarin sih. Oke, sebentar ya.
Oke, boleh langsung dibuka aja Studio X-nya. Nah, ini kalau kalian belum install extension-nya bisa install ya. Install extension buat browser yang kalian pakai. Kalau aku pakai Chrome, cuman udah aku install. Langsung aja kita ke start terus bikin blank task. Kasih namanya. Di situ langsung create. Ini udah pada buka belum nih? Udah pada kebuka belum Bentar, Studio Kak. X-nya? Belum ya? Mau kasih nama apa ya, Kak, Pak? Template? Generate password-nya ya? Enggak, mau buat bukan blank text. Kenapa? Pertama apa dulu? Ini langsung aja ketik blank task, klik blank task, terus kasih nama aja. Namanya terserah kamu. Generate password kalau aku tadi. Hari ini otomasinya jauh lebih gampang sih daripada yang kemarin-kemarin. Udah sharing. Oke, aku mulai aja ya. Jadi kita kali ini tuh mau bikin otomasi buat nge-generate password. Ini udah ada webnya. Yang kita lakuin itu cuman ganti ini angkanya. Aku mau ganti jadi 20 ntar. Ini jadi 20. Terus aku maunya nggak pakai simbol. Jadi ini tinggal kalian uncheck ntar. Jadi ganti ini, terus pencet uncheck ini, uncheck yang simbol, terus pencet ini ntar. Buat nge-generate passwordnya lagi. Baru kalian pencet ini buat di copy. Habis kalian copy, ntar aku mau masukin ke notepad. Masukin ke notepad terus pakai shortcut Ctrl V buat ngepastein yang udah di copy tadi. Jadi ntar ada activity khusus shortcut gitulah. Jadi shortcut kalian juga bisa disimpan gitu. Oke, jadi yang pertama kita lakuin itu kita pakai use application dan browser dulu ya. Untuk user interface automation, dia tuh kebanyakan ada di sini. App and web automation. Itu tuh sama aja sebenarnya. Jadi kayak check, uncheck, klik, hover, terus ada mouse scroll. Itu tuh semuanya user interface automation. Nah, kalau yang tadi, yang jenis lain yang aku bilang, yang Excel, ini nih dia punya activity sendiri yang udah didesain buat ngebikin otomasi di dalam Excel. Tapi kita belajarnya hari ini itu yang App and Web Automation atau User Interface Automation. Jadi kita pakai aja langsung ini use application atau browser. Habis itu kita indicate aja. Itu web yang tadi kalian buka dulu ya. Langsung indicate ke webnya, terus klik aja di webnya. Ntar dia otomatis ke indicate. Ini sebenarnya kalau kalian mau, ini kalian bisa ganti webnya secara manual sih. Tinggal kalian double klik
atau enggak pencet yang plus ini terus pencet text. Terus ganti webnya deh kalau kalian mau. Nah, untuk yang tadi yang aku bilang input mode, itu kalian bisa ganti caranya itu, kalian ngeklik ini, use app and browser-nya itu. Baru kalian pencet properties di kanan. Harusnya ada properties. Kalian pencet, nah ntar harusnya ada input mode nih. Nah ini sebenarnya ada banyak, ada yang baru gitu, dulu nggak ada. Ini tuh baru, aku juga belum terlalu ngerti lah yang lainnya ini. Cuman yang kepake biasanya dua ini doang. Cuman hari ini aku nggak kotak-atik sih, aku pakai defaultnya ya, hardware event. Oke, jadi yang pertama kita mau lakuin kan ngeganti ininya, password lengthnya. Mau jadi 20 huruf. Berarti kita pakai type into. Buat nulis di itunya kan. Cara nge-add-nya harusnya kalian udah ngerti lah ya. Ini, oh bentar. Ini ada plus, kalian tinggal pencet terus cari namanya. Atau enggak kalau kalian mau, kalian bisa drag juga ini dari kiri. Itu buat nge-add-nya. Harusnya sih kalian udah ngerti. Terus kita indicate aja kita mau nulis di mana. Pencet indicate terus arahin ke text box-nya. Nih kita mau ganti yang ini. Nah, harusnya dia otomatis ya. Aku ketinggalan. Tadi type this apa ya? Type into. Type into terus type this-nya belum diisi. Baru indicate, baru indicate. Ini indicate terus arahin ke apa text box-nya aja yang angka itu. Terus kalau udah langsung kalian confirm aja. Atau enggak pencet enter kalau mau gampang. Nah, ini type this-nya itu kalian mau passwordnya berapa panjang, berapa huruf. Langsung tulis aja angkanya. Double klik terus ketik angkanya. Kalau aku maunya 20, cuman itu terserah kalian lah. Yang ininya kalian gak usah kotak-atik, biarin single line sama single aja. Nah, habis itu kita mau nge-uncheck ini. Uncheck simbol. Aku gak mau dia ada simbol-simbol yang aneh-aneh ini. Cuman mau huruf gede, huruf kecil, sama angka. Cuman mau itu doang. Gak mau yang ada simbol. Kita tambahin activity yang namanya uncheck. Oh ini, check uncheck. Jadi dia ada activity khusus buat nge-uncheck text box gitu lah. Kita tambahin di bawahnya, terus indicate text box-nya, text box. Apa sih namanya? Ya itulah yang buat nge-select ini. Kalian tinggal klik, check box-nya, terus langsung confirm lagi. Ini kalian boleh tambahin sendiri kalau kalian apa nggak mau lowercase atau apa itu kalian tinggal tambahin sendiri ya. Nah terus di check uncheck simbol ini kalian tuh bisa pilih actionnya itu apa. Dia ada 3. Yang pertama check, yang kedua uncheck, yang ketiga toggle. Check itu buat nyentangin checkboxnya. Kalau uncheck itu ya buat uncheck, buat ngehilangin tanda centangnya. Kalau toggle-nya itu kebalikan. Jadi kalau misalnya awalnya itu dicentang, dia jadi gak dicentang ntar. Kalau awalnya gak dicentang, dia jadi centang. Harusnya ngerti sih ya. Nah, habis itu aku mau ngeklik ini, generate new password. Gampang aja langsung pakai activity click. Nah, kalau udah kalian
ituin activity-nya, langsung indicate lagi mau klik tombol yang mana. Nih, aku mau pencet yang ini. Nah, kalau kayak gini kan kalian dia nggak otomatis kasih anchor gitu. Ini kalian sebenarnya bisa ngasih anchor kalau mau. Kalau misalnya kalian mau kasih anchor yang atas nih misalnya. Anchor itu tuh istilahnya kayak buat nandain ini tuh tombol tentang apa, tombol apa. Jadi kayak kita biar tahu gitu. Cuman dia tuh gak mesti ada anchor. Tapi dia juga bisa punya lebih dari satu anchor. Kalau kalian mau nambahin banyak anchor gitu, nih di sini kalian arahin aja ke tombol yang tadi kalian udah pencet. Terus ada gambar jangkar gitu buat nambahin anchornya. Nah, kalian tinggal arahin deh. Kalian mau yang mana? Misalnya mau yang ini. Nah, jadi ada dua anchor. Mau nambahin lagi juga bisa lagi kalau mau. Cuman di sini aku gak kasih anchor sih. Soalnya dia udah ada namanya sendiri harusnya ntar. Jadi gak mesti pakai anchor ya. Kalau udah confirm aja ya. Nah, di yang sini, activity click itu, kalian bisa milih ngekliknya itu mau jenisnya apa, single, double. Kalau double itu double click, kalau single itu single click. Cuman kalau yang ini cuman perlu single click, gak perlu double click, jadi itu aja. Terus juga kalian bisa pilih kliknya itu tombol apa, mouse-nya itu yang kiri atau yang kanan, atau yang tengah. Tengah itu mungkin maksudnya yang buat scroll itu. Cuman karena ini klik kanan, klik kiri, sorry, aku pakai left. Nah, kalau udah kita mau langsung nge-copy ininya. Tinggal pencet ini ya. Jadi kita klik lagi. Kita pakai activity click, terus tandain lagi yang mau dipencet yang mana. Tinggal confirm. Nah, kalau udah kan ini otomatis dia ke copy kan. Ini coba aku run dulu deh ya. Ini browsernya boleh di close kalau kalian mau. Ntar dia kebuka sendiri. Nah, udah. Ini udah ke copy nih. Ini kan aku baru bikin sampai copy. Sekarang, ini sampai sini ada yang error nggak? Nggak ada lah ya harusnya. Sekarang kita mau pakai notepad buat nge-paste passwordnya itu yang udah di-generate. Berarti kita harus use application baru nih. Soalnya kan yang tadi itu kita use-nya itu browser. Kalau sekarang kita maunya pakai use notepad. Jadi kita harus pakai use application baru nih. Dia kayak ke bawahnya. Di bawah browsernya ya, bukan di dalam. Tapi di dalam juga gak apa-apa sih sebenarnya. Kalau kalian mau bisa. Cuman gak apa-apa aku taruh di luar ya, soalnya gak berhubungan juga. Kalian buka notepad kalian. Ini gak mesti notepad, cuman aku pakai notepad. Habis itu langsung indicate aja. Ini langsung pencet ini. Tandain notepadnya, aplikasi notepadnya. Application argumennya kosongin aja. Terus ini kita mau ke paste, nge-copy tulisan yang tadi ke notepad kan. Nah, tadi kan aku bilang aku mau pakainya pakai shortcut buat ngepasteinnya, pakai Ctrl V. Dia tuh ada activity sendiri namanya keyboard shortcut. Keyboard shortcut ini. Nah, cara pakainya kalian tinggal pencet record, terus pencet keyboard tombol keyboard yang kalian mau.
Misalnya aku mau Ctrl V kan, Ctrl V. Ntar dia otomatis gitu. Cuman kalian pencet kontrolnya itu ditahan ya. Kalau nggak ditahan, ntar dia kepisah. Jadi kalian pencet kontrol, terus langsung V. Kontrolnya sambil dipencet begitu. Habis itu otomatis. Ntar harusnya dia otomatis ke paste di notepadnya. Ini coba kita run ya. Nah udah. Ini kalian bisa save, misalnya kalian mau save di mana, aku mau save di desktop misalnya. Ntar otomatis run-nya langsung sukses. Nah ini kan tapi aku bikinnya secara manual. Sekarang aku mau coba pakai fitur itu, fitur record. Jadi kita gak perlu bikin satu-satu gini nih, bisa langsung bikin itunya, otomasinya secara itu, manual, otomatis. Sebentar ya teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Kita mau bikin pakai otomasi. Yang tadi kalian hapus saya dulu. Ntar jadinya sama kok. Jadi balikin ke kosong lagi. Nah, terus cara nge-recordnya itu, kalian tinggal pencet ini di atas. Harusnya ada tulisan app or web recorder. Kalian tinggal pencet. Terus otomatis dia ngarahin ke tab yang terakhir kalian buka. Nah, ini kalian tinggal langsung pencet kalian mau ubah apa. Kayak ini kan aku mau ubah ini jadi 20 tadi. Tinggal pencet aja, klik sekali. Terus harusnya ntar dia ada keluar kayak gini. Buat kita nulis value-nya gitu. Kita mau masukin angka berapa. Nah, tinggal kalian ketik. Oh, rekodnya 20 gimana? misalnya. Apanya? Rekodnya. Ini sebentar ya. Nih, di atas Studio X-nya ada tombol gini, app or web Itu dia recorder. dihapus nggak? Apanya? Activity yang tadi kita bikin. Iya. Hapus saya dulu, hapus. Soalnya kita mau bikin ulang, cuman pakai recorder. Hapus dulu aja semuanya. Udah nemu kan tombolnya? Tunggu, saya hapus dulu. Nah, Oke. udah. Pertama apa dulu? Udah. Ini tombolnya ada di atas nih. Udah nemu. Pertama apa dulu? Udah kan Ini ya? pencet app Udah? recorder kan. Udah, habis itu langsung, yang tadi pertama kan kita ganti tulisan ini nih, panjang passwordnya. Ganti Langsung dulu. klik aja di text box-nya. Klik sekali, Bentar. ntar dia keluar kayak gini, Nah, otomatis. oke, mulai Kak. Dia, Pertama apa 20 dulu ya? iya 20. Dia kayak bisa otomatis ngedetect gitu, ini tuh text box kah, checkbox kah, atau tombol kah, itu tuh Studio X-nya bisa langsung ngedetect gitu. Cuman dengan kita ngeklik. Oke, 20. Ya, jadi 20. Terus ini empty field-nya harus dicentang ya. Iya. Kalau kalian centang, dia tuh kayak bakal ngelanjutin dari angka yang udah ditulis. Jadi kan kayak itu 24. Kalau kalian nggak centang, ntar jadi 24, 20 gitu.
Jadi kalian centang aja, terus langsung confirm. Nah, ini tuh kalau kalian perhatiin di pop-up Studio X-nya, pop-up recordernya itu, kalian bisa ganti value-nya yang tadi kalian udah ketik. Makanya kan tadi di teorinya aku bilang dia itu bisa dimodifikasi. Ntar pas udah di save, kalian juga bisa modifikasi lagi. Jadi kalau kalian misalnya mau ganti jadi dua-dua di sini, itu bisa. Jadi dua-dua. Nah, kalau udah langsung aja ke step berikutnya. Aku nggak mau pakai simbol. Langsung pencet aja sekali. Nah, di sini juga kita bisa pilih actionnya apa. Cek, uncheck, toggle. Aku maunya uncheck. Kalau kalian mau ganti jadi toggle boleh. Atau uncheck. Nah, kalau kalian perhatiin, pas kalian arahin ke apa visual elemennya gitu, entah itu text box, entah itu checkbox, tuh kalian tuh bakal ada tombol plus kayak gini, tombol plus gitu di bawahnya. Kalau kalian arahin, kalian bisa milih aktivitas yang kalian mau itu apa. Kayak kalau cara pakai apa, kalian mau ingin ngambil teks gitu, kalian nggak bisa ngeklik doang, kalian harus pakai cara ini. Jadi arahin ke teksnya, terus ke ininya, sebentar. Sabar. Kok tunggu Kak. Astaga. Dah. Nih, kalian arahin ke ininya, habis itu pilih yang mana yang mau kalian mau. Kalau get text itu kalian harus pakai ini. Oke. Kalau nggak salah Cuman ini kan aku yang cek uncheck doang kan, jadi dia bisa otomatis ngedetect lah. Terus habis itu kita mau ngepencet ini buat ngegenerate ulang passwordnya. Langsung klik aja. Nah, ntar dia otomatis. Masih belum. Udah belum? tunggu. Dah, udah selalu Habis itu langsung aja klik yang tombol copy. dah. Nah, kalau udah, kan kita mau nge-copy ke notepad kan ya. Ini kalian pause dulu aja. Di app recordernya harusnya ada tombol pause. Kalian pause dulu aja. Di pojok kiri, di pop-up recordernya itu ada gambar pause, itu kalian tinggal pause. Habis itu kalian buka notepad. Kalian buka notepad baru. Kalau udah dibuka, langsung kalian lanjutin. Start recording lagi. Pencet yang tadi tombol pause itu. Yang ini. Habis itu langsung kalian arahin ke notepadnya. Pencet aja notepadnya. Ntar dia bakal otomatis ngepake ini. Notepadnya, otomatis use application notepad. Ini kalian cancel aja value-nya. Terus kan kita mau pakai shortcut. Langsung aja pencet shortcutnya. Ctrl V. Nah, dia otomatis ke detect. Keyboard shortcut. Udah nih. Activity-nya udah kelar ini. Sesimpel itu. Jadi kalian bener-bener tinggal ngelakuin hal yang akan dilakukan gitu. Ini aku down save. Kita ulang deh. Ini kalau udah kalian save aja, save and return to studio. Tuh, dia di sini langsung kebikin gitu. Sama persis kayak yang tadi kita bikin.
Itu Jadi kita aku kan ada text box-nya. Untuk lihat Ctrl V itu apa? itu kan aku udah klik text box-nya. Itu type value or use another source for data gimana? Itu kamu cancel aja, Shelin. Itu kalau kamu mau nulis sesuatu itu tulis di situ. Cuman kita kan maunya pakai shortcut. Itu kamu cancel dulu aja. Udah Kak, Kayak udah gitu. semua. Udah. Nah, ini udah jadi sama persis. Kalau kalian lihat, bener-bener sama persis. Terus coba aja kalian run. Nah, tuh, otomatis. Tinggal kalian save lagi kalau mau. Udah deh kelar otomasinya. Cuman ini kalian harus save sih. Harus di save biar otomasinya benar-benar berhenti. Cuman aku stop manual ya. Nah, ini kalian bisa di tengah-tengah otomasi yang udah kalian record tadi, kalian bisa nambahin otomasi. Misalnya aku gak mau pakai lowercase, aku mau uncheck ini. Kalian bisa bikin, misalnya habis ini, aku maunya habis ini. Habis masukin panjang passwordnya, aku mau nge-uncheck tombol lowercase. Kalian tinggal pencet ini, pencet activity sebelumnya, sebelum pencet tombol itu, lalu kalian pencet recorder lagi, buka recordernya lagi. Nah, ntar dia otomatis kebuka browsernya lagi, terus udah langsung kalian uncheck aja. Nah, memang di sininya kelihatannya cuma satu, tapi kalau kalian save, ntar dia tuh nempelnya jadi di bawah ini, di bawah yang tadi kalian pencet. Kak, Di abis bawah. itu nambah itu nggak? Oh, itu nambah satu lagi. Iya, Klik. jadi kamu pencet ini dulu, baru pencet recorder, baru kamu pencet uncheck, terus ke save. Ntar dia otomatis di bawahnya. Setelah yang kalian tandain tadi. Jadi ini kalau kalian run, ini aku pause lagi. Nah, dia otomatis. Ini kalian save aja. Tunggu Kak, ketinggalan Kak. Salah. Ketinggalan di mana? Yang itu klik yang lowercase-nya. Oh, ini. Aku ulang ya. Kamu pencet ini, Shelin. Yang type into. Soalnya kan kita mau nambahin Udah. activity-nya di bawahnya kan. Jadi kita pencet yang sebelumnya. Pencet type into. Sampai dia ada kayak dikuningin gini gitu. Baru kamu pencet recorder lagi. Yang tadi kamu pencet. Oh, sorry. Kamu harus buka ininya dulu. Buka apa sih namanya? Webnya dulu. Kamu pencet ini terus pencet app recorder. Ntar kan ke webnya kan. Kamu langsung pencet aja tombol yang nggak mau kamu centang. Misalnya uppercase. Tinggal pencet ini. Pencet sekali aja buat nge-uncheck. Nah, ntar dia otomatis ke record activity-nya. Tapi yang dikasih lihat di sini itu cuman yang kalian record saat itu doang. Jadi yang kalian record sebelumnya tuh kagak kelihatan di sini kan makanya. Tapi sebenarnya itu tuh gak kehapus, tetap ada di Studio X-nya. Terus langsung aja save kalau udah. Pencet save and return to studio. Ngerti Kak.
Nah, ada otomatis kan harusnya di bawah sini. Di setelah type pintu harusnya dia otomatis ada check uncheck uppercase. Nah, itu yang pertama, otomasi pertama yang kita bikin sih itu doang sih. Memang jauh lebih gampang dari yang kemarin itu. Soalnya kalau yang kemarin kan yang aku bilang, dia itu udah nyampur-campur. Ada Excel automation, ada email automation, terus ada Google Drive automation. Jadi kayak ribet lah, makanya aku bilang pusing kan kemarin. Nah, ini kalian save aja kalau mau. Kita lanjut ke otomasi yang kedua. Ini sebentar ya. Itu di save gak ini? Terserah kamu. Kalau mau save boleh, kalau enggak. Udah agak aku pakai lagi sih. Ini mau ke otomasi selanjutnya. Ini aku kirim ada aplikasi gitu, kalian boleh download. Sebentar ya, agak lama. Nah itu. Itu kalian ekstrak kayak harusnya kalau kalian habis kalian ekstrak ada aplikasi execute gitu. Nih, ada execute ini harusnya. Udah pada install belum? Nggak ada virus kok, itu tenang aja. Itu dari UiPath-nya. Oke, ini kalau udah kalian langsung buka aja ya aplikasinya. Terus kalian bikin Workspace Studio X baru lagi. Bikin blank text baru lagi ya. Namanya ini WI aja, UI. Ikutin nama aplikasinya aja. Terus ini description kalian bebas mau kasih apa. Otomasi WI misalnya. Kalau udah langsung create aja. Oke, langsung mulai ya. Kita kali ini tuh mau ngedeposit transaksi gitu. Jadi kita mau masukin angkanya di sini, di text field yang pertama, misalnya 2000. Terus yang kedua juga kita mau kasih 200 misalnya. Nah, yang ketiga kalian kasih 0 aja. Nah, habis itu sebelum kalian accept, kita mau copy ininya. Copy transaction-nya. Nomor transaksinya. Buat ntar habis di accept kita mau tampilin pakai message box. Baru kita accept.
Oke, langsung aja kita bikin. Kita pakai ini, use application or browser. Soalnya kan itu aplikasi ya. Habis itu indicate ya aplikasinya. Nah, kalau udah, ini kita bikin manual dulu ya, yang recordernya ntar. Kalau udah, kita kan pertama mau masukin ini, cache in. Jadi kita pakai type into dong, type into. Kita pakai type into, habis itu langsung tandain aja text fieldnya yang mana. Kan yang ini kan yang pertama yang cache in. Langsung confirm atau enter. Habis itu masukin value-nya. Kalian mau masukin angka berapa? Sebenarnya ini ntar kalian bisa pakai looping gitu. Kalau misalnya kalian mau masukin berkali-kali. Cuman itu looping itu bakal aku jelasin di materi selanjutnya. Jadi untuk sekarang kita masukin satu data doang dulu. Kalau pakai looping tuh kalian bisa aja ngambil datanya dari Excel. Cuman yang ini aku masukin satu doang anggapannya. Langsung double klik aja terus masukin angkanya. Kalian mau berapa? $2.000 misalnya. Tulis angkanya 2000. Nah, habis itu kan kita mau ngemasukin ke text field berikutnya. Type into lagi dong berarti. Terus indicate lagi deh. Yang ini. Habis itu confirm. Habis itu yang ketiga juga. Oh, sabar. Ini kita type this-nya kasih 200 ya, misalnya. Habis itu yang terakhir, kita type into lagi. Terus indicate lagi ke yang text box ketiga. Terus kasih value-nya 0 ya. Nah, kalau udah kalian masukin value-nya, kalian mau copy dulu, baru accept. Nah, copy itu kan pakai get text buat ngambil tulisannya. Pakai aja activity get text. Terus indicate lagi tulisan mana yang mau kalian itu. Nah, ini pencet aja. Nah, kalau kayak gini kan dia kagak ke detect anchor gitu. Kalian bisa tandain anchor sendiri. Ini kita tandain yang ini aja, transaction. Soalnya kan itu nomor transaksi kan. Pencet aja ini. Jadi biar kita tahu itu tuh nomor transaksi ntar. Nih, jadi di atas ini tuh dia bakal ada nama transaction. Nah, habis itu kita kan ntar mau nampilin angkanya gitu. Nah, kita harus nge-save angkanya dulu nih. Di get text ini kita bisa pilih mau nge-save di mana. Sebenarnya bisa aja kalian nge-save di Excel gitu. Cuman kalau kalian mau nge-save di Excel, kalian harus pakai ini, use Excel file. Baru di dalamnya kalian kasih get text. Itu kalau kalian mau pakai Excel. Cuman bisa juga kalian nge-save value-nya itu buat sementara doang. Nggak perlu disimpan di file. Jadi di UiPath itu ada fitur ini, save for later use. Jadi kalau kalian save duluan, ntar di akhir tuh kalian bisa pakai lagi setelah aktivitas ini. Jadi kalian tinggal pencet save for later use, terus kasih nama. Value-nya itu namanya apa, atributnya itu namanya apa. Ini tuh kayak kalau kalian coding tuh
kan kalian ada bikin string, terus kasih nama, terus kasih value-nya kan. Atau enggak integer, kasih nama, terus kasih nilainya berapa. Nah, itu tuh sebenarnya sama aja kayak gini. Ini kalian langsung kasih nama aja, namanya apa. Aku kasih habis itu kita mau ngepencet tombol accept. Habis itu indicate ya tombolnya yang accept, jangan yang cancel. Nah, kalau kalian perhatiin nih anchor-nya itu tuh dia tuh bisa di dalam kayak tombol kan di tombolnya itu ada tulisan. Kalian bisa jadiin tulisan itu jadi anchor-nya. Biar kita tahu itu tombol tuh tombol accept. Jadi bisa kayak gitu. Terus confirm aja. Nah, ini kan udah ke yang di sini tuh udah kelar kita. Sekarang kita mau nampilin value-nya. Jadi tiap kali dia masukin data, kita mau nampilin value-nya, nampilin nomor transaksinya. Itu transaksi berapa sih? Kita pakai fitur message box. Activity message box. Message box ini itu buat nampilin sebuah tulisan gitu. Nah, kalian bisa pilih value-nya itu. Ini pencet tanda plus. Terus pencet use save value. Jadi kalian pakai value yang tadi udah disimpan itu. Harusnya kalau kalian udah save tadi, dia otomatis ada nama yang ke save tadi yang udah kita bikin di sini nih di atas. Transaction number. Itu kalau kalian mau pakai save for later use itu. Kalau kalian mau pakai message box ini buat nampilin teks sendiri, kayak teks misalnya deposit sukses. Kalian bisa ngetik ya. Jadi tinggal double klik aja. Atau enggak ini pencet teks. Lalu itu tinggal hapus, ketik yang kalian mau. Cuman kan aku di sini maunya pakai yang use save value. Nomor transaksi yang udah disimpan tadi. Nah, ini udah kelar nih. Kalau kalian close, terus run, harusnya ini jalan. Harusnya. Kita coba run aja ya. Nah, tuh. Dia nampilin nomornya di message box-nya. Dia itu nampilinnya nomor yang sebelumnya, bukan yang setelah di-save. Soalnya kan kita ngambilnya sebelum di-accept kan. Habis itu kalau kalian oke, run-nya udah sukses. Nah, sekarang ini kan kita bikin manual. Aku mau minta kalian bikin ini sama persis. Cuman pakai fitur recorder. Aku kasih waktu 5 menit lah ya buat kalian coba. Jadi kalian boleh coba sekarang buat nge-record itu. Ini kalau kalian bebas ya mau nge-recordnya yang bagian apa. Boleh yang tadi aku udah bikin atau enggak
ini di sini tuh kalian bisa pilih mau withdrawal atau split deposit atau deposit. Ini kalian mau masukin apa mau bikin otomasi yang mana itu bebas. Cuman kalian coba pakai recorder aja biar kalian bisa. Aku tunggu berarti sampai menit 27 lah ya. Harusnya nggak selama itu tapi gak apa-apa lah. Kak, berarti ini udah selesai, Kak? Enggak. Ini kalian coba coba dulu. Ntar abis ini aku contohin yang benernya. Oke. Coba sendiri kalian. Abis ini baru aku contohin yang benernya. Soalnya kan itu ada yang agak ribet kalau pakai recorder. Ada yang ada tricky-tricky gitulah. Habis itu ntar baru kita mau quizzes.
Oke, ini udah menit 28, aku bahas aja ya. Oke, aku pakai yang deposit kayak tadi aja ya, biar sama kayak tadi. Jadi langsung aja pencet app or web recordernya, terus pencet aplikasinya. Bukan pencet aplikasinya, sorry. Pencet kolom yang kalian mau isi. Ini kan kita mau isi ini dulu. Habis itu kasih value-nya berapa. Kalau udah confirm aja, pilih text box yang kedua, kasih value lagi, confirm lagi, terus yang terakhir kasih 0. Nah, terus yang tricky-nya, yang aku bilang tricky itu di sini. Nggak terlalu tricky sih sebenarnya. Ini kan kita mau ngambil transaction number-nya. Kita nggak bisa cuman ngeklik doang. Kalau kita cuman ngeklik, kayak gini, dia tuh keluarnya di sini tuh cuman ngeklik juga. Jadi nggak keambil teksnya. Angkanya tuh nggak keambil. Kalau kita kan tuh maunya pakai activity get text. Makanya kita harus pakai tanda plus yang aku bilang ini. Harusnya kalau kalian diemin bentar di tulisan itu, dia keluar tanda plus gini. Dari itu kalian arahin aja ke sana. Terus pilih aktivitas apa yang kalian mau. Kita mau ngambil teksnya, jadi pakai get text. Nah, terus sama kayak tadi, kita harus nentuin mau nge-save di mana. Kalau nge-save-nya ini kita harus ituin sendiri ya. Nggak bisa otomatis. Soalnya kan dia kagak tahu kita mau save di mana. Jadi save aja gitu. Di ini, save for later use. Terus kasih value name, transaction number. Kalau udah oke aja. Nah, buat message box, kalian nggak bisa bikin otomatis pakai recorder. Soalnya kan itu kayak fitur dari Studio X-nya gitulah. Jadi setelah kayak kalian bikin ini, kalian langsung save aja. Baru kalian bikin message box manual kayak tadi. Kayak ini. Kalian pencet message box, terus ini. Use save value. Udah tinggal run. Nah, oh sorry aku lupa. Ini belum pencet tombol accept. Jadi habis get text, ini pencet aja get text-nya. Ntar dia otomatis lanjut ke bawah. Terus pencet recorder lagi. Langsung pencet deh tombol accept. Langsung di save. Terus ntar dia bakal ada di bawah. Coba ya kita run lagi. Nah, ini message box kalian harus oke ya, harus pencet oke sendiri. Soalnya itu kayak ngekonfirmasi gitulah. Nah, udah sih otomatis otomasi yang hari ini cuma 2 itu yang mau bikin. Sekarang kita mau quizzes ya. Buat mastiin kalian ngerti sama inilah. Quizesnya gampang kok, cuma dikit juga. Ini user interface automation itu dia bakal sering banget kita pakai ya dalam otomasi-otomasi gitu. Soalnya kan kita pasti di mana-mana bakal pakai aplikasi.
dan berinteraksi dengan user interface-nya. Jadi itu pasti bakal sering banget lah kalian pakai. Jadi lebih baik kalian pahami. Cuman ya agak sesusah itu juga. Oke, sebentar ya. Ini boleh join ya teman-teman. Ini aku kirim linknya di message box. Aku tunggu sampai menit 37 ya, atau 38 lah. Sebentar ya. Ini aku sambil putar lagu deh ya, biar gak sepi-sepi banget. I remember the day, even wrote down the I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think of your name everywhere I go. But it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. Flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a
bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect. And you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last go. Hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect. And you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last go. Hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last go. Hope it's worth it. Here's your perfect. I say I never dare to think about you in that way, but I would be. Teman-teman jangan pada keluar dulu ya, karena ini di absen. Dan juga tolong ikutin ini ya.
Oke, ini aku udah pada kelar, aku end aja ya. Ini ternyata banyak yang salah ya. Padahal gampang loh. Jadi yang menang Vincent F ya. Gak dapet apa-apa. Ini aku bahas pertanyaannya sekilas deh sebelum kelar. Nih, jadi activity mana yang tidak termasuk ya dalam user interface automation. Jadi yang nggak termasuk itu read cell. Ini banyak yang pilih mouse scroll. Harusnya itu read cell ya. Mouse scroll kan masih termasuk dalam hardware, ada terkoneksi dengan hardware drivernya. Kalau read cell kan memang khusus didesain buat apa namanya, Excel gitu, activity yang didesain buat Excel. Terus ini benar atau salah, kita nggak bisa menggunakan web automation pada aplikasi Excel. Nah, ini harusnya salah nih. Kita tetap bisa pakai di Excel. Cuman nggak bisa pakai ke fitur-fiturnya, cuman yang berhubungan dengan user interface doang. Terus ini, yang mana yang tidak termasuk dalam input interaction. Yang input itu kan kita masukin ke sesuatu ya, sesuatu ke aplikasinya. Jadi kalau kayak getText itu nggak termasuk. Jadi ini getText itu yang salah, yang tidak termasuk itu getText. Jawabannya itu getText. Nih, pilih satu karakteristik dari hardware event, input mode. Yang benar ini tidak dapat berjalan di background, terus menggunakan hardware driver, terus kompatibel dengan semua aplikasi. Yang aktivitas terbatas itu simulate ya. Kalau hardware event itu hampir semua aktivitas dia bisa jalanin. Terus dia juga gak bisa jalan di background, ingat. Nah, terus kita dapat mengubah input menu pada menu research. Ini salah, yang benar property ya. Terus nama activity buat nge-recordnya itu ini, app or web recorder, bukan yang lain. Terus recorder tidak dapat digunakan pada aktivitas yang melibatkan. Nah, ini jawabannya lebih dari satu. Ini udah pada benar semua sih ya, cuman salah satu. Jadi yang tidak dapat digunakan 3 ini ya. Excel automation, Word automation, file and folder automation. Terus yang terakhir, kita dapat memodifikasi activity yang dibuat oleh web recorder. Ini salah ya. Ini benar, sorry. Jadi kita bisa ngemodifnya setelah di save. Oke, untuk materi hari ini sih cuma itu doang. Ini sekarang kita mau dokumentasi ya. Aku serahin ke Kak Yose. Ya, halo teman-teman. Jadi sesi terakhir itu ya sesi apa namanya? Sesi dokumentasi. Kalau bisa pada on cam semua ya. Aku minta tolong untuk dikasih ke UI iPad-nya ini. Aku tunggu 2 menit lagi ya. 14.49. Ayo guys, on cam. Bentar doang kok buat bukti aja. Thank you ya BTW yang udah on cam. Ini 3 aja nih yang on cam. Vincent Farel, Ivan Surahman, sama Selin. Ada 4 sih. 4 ya? Iya. Oh iya. 4 siapa aja? Shelin, Ivan, Vincent Farel, Julianto.
Gimana ya cara biar kelihatan partisipannya semuanya? Guys, ini pada on cam nggak sih? Jadi Yang on pada cam mati siapa aja semua. bikin? Kok bisa selin ya? Jadi teman-teman yang belum on cam, Iya nih. Malah selin doang yang on cam. Guys, bentar guys, di foto. Ya udah nih. Kalau enggak ya udah. Aku on cam aku SS aja ya dari sekarang. 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Udah. Ya udah berarti oke teman-teman. iya. Udah ya guys. Kalian udah bisa leave terus abis itu ya udah. Thank you ya Makasih teman-teman untuk yang udah hadir. Thank you, Kak. aku Thank you, end Kak. meeting ya. 1, 2, 3. Udah.